Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, kembali lagi di channel Lingkup Info. Bagaimana kabar sobat pemirsa semuanya? Pastinya baik-baik saja kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu tekan tombol like, comment, and subscribe. Pembahasan topik kali ini terkait 10 golongan ini dinonaktifkan atau ditolak dari penerima PK BPN PBI. Info PK hari ini terbaru. Kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang hari ini terakhir 10 golongan ini harus dinonaktifkan atau ditolak dari daftar penerima bantuan sosial. Dan yang nomor 1 ini harus mengembalikan dana bansos yang telah diterima ya. Nah, kira-kira 10 golongan ini, golongan yang seperti apa? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang bergabung, mohon dukungannya dengan subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel ini. Langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang 10 golongan ini harus dinonaktifkan dari daftar penerima bansos. Nah, kira-kira 10 golongan ini siapa saja? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Nah, sahabat YouTube, kita ketahui bersama bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia memerintahkan kepada masing-masing pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa, untuk melakukan updating ataupun pemutakhiran, verifikasi dan juga validasi terhadap para penerima bantuan sosial yang ada di DTKS. DTKS saat ini menjadi data rujukan untuk penyaluran bantuan sosial. Oleh sebab itu, untuk menjadikan data di DTKS ini menjadi data yang valid, menjadi data yang sumber rujukan tentunya, bukan hanya rujukan pemerintah setempat namun dari kementerian ataupun lembaga yang lainnya. Apabila memiliki program untuk menyalurkan bantuan, maka datanya harus diambil dari data DTKS. Oleh sebab itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia meminta kepada masing-masing daerah untuk melakukan updating, verifikasi ataupun validasi pemutakhiran terhadap data DTKS tersebut setiap 1 bulan sekali. Nah, sahabat, itu tentu di bulan Februari ini juga dilakukan proses updating tersebut oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh masing-masing operator 6NG. Nah, adapun hasil dari verifikasi ataupun validasi pemutakhiran terhadap data DTKS di bulan Februari ini nantinya akan dijadikan acuan untuk penyaluran bantuan sosial di tahap berikutnya, baik itu bantuan sosial program Keluarga Harapan, kemudian bantuan pangan non-tunai, ataupun program KIS-PB ya sahabat. Nah, tentunya dalam melakukan verifikasi dan juga validasi ataupun updating pemutakhiran terhadap data DTKS ini, salah satu tujuannya adalah untuk menyaring siapa warga yang memang benar-benar layak ataupun tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Nah, merangkum ada 10 golongan masyarakat ataupun warga yang dinonaktifkan dari DTKS. Apabila 10 golongan ini mendaftar ataupun mengusulkan supaya bisa masuk ke dalam DTKS, yang mana ujung-ujungnya supaya bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, jadi 10 golongan ini dinonaktifkan. Pertama adalah ASN, bisa dikatakan PNS ya atau P3K. Jadi untuk golongan ini memang tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan sosial, baik itu PKH BPN maupun PBI maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya. Saya rasa untuk ASN ini memang tidak diperbolehkan. Pengalaman yang sudah di tahun 2021 ataupun di tahun 2022, bagi ASN yang masih menerima bantuan sosial, maka kewajibannya harus mengembalikan dana bantuan sosial yang pernah diterima mulai dari awal dia menerima hingga akhir dia menerima bantuan sosial tersebut. Dan alhamdulillah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah banyak ya yang mengembalikan bantuan sosial yang diterima oleh para ASN. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan TNI. TNI juga merupakan salah satu pekerjaan yang memang tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan sosial. Kemudian golongan ketiga adalah anggota Polri. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian golongan yang keempat adalah golongan warga masyarakat yang tergolong mampu atau kaya, atau sudah sejahtera. Ini tidak diperbolehkan. Biasanya kalau ada orang yang mengusulkan supaya bisa masuk ke dalam DTKS saat ini, sudah ada menu untuk mengupload foto rumah, tampak depan, samping,
belakang kemudian di dalam rumah tersebut, kamar mandi itu harus difoto semua. Dan di situ ada proses pengusulan DTKS yang harus melampirkan foto-foto tersebut. Oleh sebab itu saat ini rumah memang dijadikan acuan dasar untuk menjadikan apakah warga masyarakat tersebut layak atau tidak masuk ke dalam DTKS, yang mana ujung-ujungnya nanti bisa mendapatkan bantuan sosial. Kemudian golongan yang kelima adalah golongan warga ataupun masyarakat yang meninggal dunia. Nah, apabila ada warga masyarakat penerima bantuan sosial, PK maupun BPN yang saat ini sudah meninggal, namun belum melaporkan catatan kematian ke Disdukcapil, maka segera laporkan karena supaya bantuan sosial ini memang benar-benar tepat sasaran. Kemudian golongan yang keenam adalah golongan pensiunan dari ASN TNI ataupun Polri. Jadi pensiunan itu tidak diperbolehkan. Kemudian golongan ketujuh adalah golongan pendamping sosial. Baik PKH maupun BPN ini tidak diperbolehkan menerima bantuan sosial. Jadi apabila ada pendamping sosial ini menerima bantuan sosial, maka diminta oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia memilih apakah memilih bantuan sosial atau memilih jadi pendamping sosial. Jadi seperti itu. Kemudian golongan ke-8 adalah pegawai BUMN ataupun BUMD. Kemudian golongan ke-9 adalah perangkat desa, mulai dari tingkat kepala desa, sekretaris desa, kemudian bendahara hingga kepala dusun. Untuk RT RW apakah boleh mendapatkan bansos? Jawabannya adalah boleh ya teman-teman, asalkan mereka masih tergolong memenuhi syarat, dan termasuk keluarga miskin tentunya. Apabila RT ataupun RW tersebut sudah tergolong mampu, maka tidak diperbolehkan. Kemudian golongan terakhir adalah karyawan atau pegawai yang bergaji di atas upah minimum provinsi atau UMP, atau upah minimum kabupaten kota atau UMK di database BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bagi yang bergaji di atas UMR, tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan sosial. Nah, jadi itu 10 golongan yang dinonaktifkan dari daftar penerima bantuan sosial. Dan proses penolakannya ataupun proses menonaktifkannya ini mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 29 setiap bulannya. Khusus untuk bulan Februari karena tanggalnya terakhir adalah tanggal 28. Maka batas akhirnya adalah tanggal 28. Nah, yang melakukan adalah operator 6NG ataupun pendamping sosial yang ada di masing-masing wilayah. Dan demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Dan jika Anda berkenan jangan lupa like, comment and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.